Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen ini dimanapun berada, salam sehat selalu. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi dua produk yang luar biasa. Yang mana kalau produk ini sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa, tapi akan saya sinergikan, ya, sehingga hasilnya luar biasa lagi, masyaallah. Ya, dua produk itu apa? Saya akan membahas tentang bilberry dan eta goat milk, ya. Bilberry dan eta goat milk. Biasanya teman-teman itu tahunya kalau bilberry itu biasa apa? Herbal untuk mata, ya, untuk mata. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menambah lagi wawasan agar kita lebih paham lagi tentang produk bilberry. Ternyata banyak sekali manfaatnya, ya. Banyak sekali kandungannya, sehingga banyak manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita konsumsi bilberry. Dan ternyata bilberry juga kalau kita konsumsi rutin itu juga akan memberikan efek kesehatan bagi kita. Nah, kita akan kupas tuntas tentang bilberry dan eta goat milk. Oke. Ya. Yang pertama yaitu bilberry. Seperti diketahui bersama bahwa bilberry bagus sekali untuk meningkatkan penglihatan, ya. Bagus sekali untuk meningkatkan penglihatan. Maka salah satu manfaat dari bilberry adalah yang paling populer adalah kemampuannya untuk meningkatkan penglihatan bilberry. Ya. Menurut studi yang dipublikasikan, ya, mengkonsumsi sekitar 120 mg bilberry, 120 mg, ya, 120 mg bilberry setiap hari bisa meningkatkan fungsi visual sekitar 30%. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau kita konsumsi bilberry setiap hari, maka bisa meningkatkan fungsi visual sekitar 30%. Seperti kita bersama, satu kapsul bilberry ini adalah 500 mg. 500 mg. Nah, ini, ya. Jadi sebenarnya dengan satu kapsul saja itu sudah 30% kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan visual kita. Alhamdulillah, ini 500 mg, ya. Kemudian studi yang lain menunjukkan bahwa ekstrak bilberry bisa mengurangi kekeringan mata dan kelelahan mata. Jadi kalau mata sering capek, sering terasa kering, ya, maka konsumsilah bilberry. Nah, memang tadi bilberry itu biasa kita tahu adalah untuk meningkatkan penglihatan. Nah, sebenarnya berikutnya bilberry bagus juga untuk mengurangi peradangan. Nah, jadi fungsi lain dari bilberry adalah mengurangi peradangan. Bilberry juga bisa membantu melawan peradangan yang diyakini menjadi akar penyebab munculnya beragam penyakit. Jadi kalau ada radang-radang, ya, ada tenggorokan, radang paru-paru, ya, bisa menggunakan bilberry. Masyaallah. Efek ini disebabkan oleh kandungan antosianin yang ada di dalam bilberry. Jadi ada namanya kandungan antosianin di dalam bilberry. Ini bagus sekali untuk meredakan peradangan atau mengurangi peradangan, ya. Dan menurut studi, mengkonsumsi 330 mili, 330 mili jus bilberry setiap hari, ini bisa dipakai jus, ya, secara signifikan bisa mengurangi tanda-tanda peradangan. Jadi ini juga bisa kita campurkan di minuman, jadi dibikin, di blend, ya, atau kita kocok aja langsung, ya, bagus sekali, ya, bisa mengurangi tanda-tanda peradangan. Masalah bilberry ternyata juga bisa untuk peradangan. Yang berikutnya, fungsi dari bilberry adalah menurunkan kadar gula darah. Nah, ini mungkin yang banyak yang belum kita ketahui, ternyata bilberry itu bagus sekali juga untuk terapi orang yang diabetes. Ya, selain bisa meningkatkan penglihatan, bilberry juga terkenal akan manfaat yang bisa menurunkan kadar gula darah. Kadar gula darah pada orang dengan diabetes tipe 2. Ya. Para ahli percaya bahwa bilberry juga mencegah kerusakan dan penyerapan karbohidrat dalam usus. Nah, ini jadi bagus sekali nih. Sehingga usus bisa efektif menyerap karbohidrat. Efek ini mirip seperti obat penurun gula darah. Nah, ini, ya. Jadi dia fungsinya adalah penyerapan karbohidrat dalam usus. Jadi benar-benar diserap dengan baik. Kalau kita konsumsi
bilberry. Bahkan sebuah studi yang dipublikasikan menyebutkan ekstrak bilberry, ya, ekstrak bilberry bisa mengurangi kadar gula darah pada orang dewasa dengan tipe diabetes 2. Nah ini, jadi diabetes tipe 2 ini bagus sekali kalau kita konsumsi bilberry, ya. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa antosianin dalam bilberry tadi, ya, antosianin bisa merangsang sekresi insulin. Jadi merangsang sekresi insulin, hormon yang diperlukan untuk membantu memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Masalah ya, luar biasa nih kapsul bilberry. Jadi untuk orang diabetes, bilberry luar biasa. Ya, yang berikutnya adalah melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Jadi kita kalau konsumsi bilberry kaya akan antioksidan atau senyawa yang bermanfaat dalam melindungi tubuh dari kerusakan dan penyakit. Jadi tinggi antioksidannya bilberry, masya Allah. Studi yang dipublikasikan, ya, bahkan menyebut bilberry merupakan buah-buahan dengan kandungan antioksidan tertinggi. Antioksidan tertinggi, luar biasa ya, bilberry. Selain itu, bilberry juga mengandung vitamin C, ya, dan asam fenolik yang merupakan sumber antosianin yang sangat baik. Ini, ya, jadi melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Nah, sekarang ini kan lagi musim banyak penyakit, kita tidak bisa menghindar dari berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita. Maka apa? Gunakan atau konsumsilah bilberry setiap hari. Ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kesehatan jantung. Ternyata bilberry juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Ya. Jadi manfaat bilberry adalah bisa meningkatkan kesehatan jantung. Bilberry kaya akan vitamin K. Nah ini, ya, juga vitamin. Jadi selain di pisang ada vitamin K, juga bilberry. Nah ini. Jadi bagi teman-teman yang alergi dengan pisang, ya, bisa menggunakan bilberry untuk menjaga atau untuk meningkatkan kesehatan jantung. Ya, atau vitaminnya bisa membantu mencegah pembentukan gumpalan darah. Jadi vitamin K itu membantu mencegah pembentukan gumpalan darah. Itu fungsinya. Ya, jadi tidak ada gumpalan-gumpalan darah ke arah jantung. Masya Allah. Ya. Sehingga Pak mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Konsumsinya bilberry. Masya Allah. Rasanya enak, ya, seger. Ya. Ternyata juga bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung. Nah, tak hanya itu ya, menurut sebuah penelitian, campuran antara antosianin yang ada di dalam bilberry juga bisa membantu menurunkan tekanan darah, masya Allah. Ya, ini. Jadi bagus sekali nih untuk orang yang punya masalah dengan jantung, punya masalah dengan diabetes, masalah dengan hipertensi, ya, konsumsi bilberry dengan mata, ya. Bilberry. Nah, kenapa tadi bilberry ternyata luar biasa, ya. Jadi buah bilberry ini juga digunakan untuk sindrom kelelahan kronis. Jadi ternyata kita konsumsi bilberry ini bisa membuat tubuh kita itu lebih sehat. Sehingga apa tadi? Untuk sindrom kelelahan kronis, wasir atau ambeien, diabetes, osteoporosis, encok, infeksi kulit, gangguan pencernaan, penyakit ginjal, dan infeksi saluran kemih juga bisa menggunakan bilberry. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ternyata bilberry. Selama ini mungkin kita belum gali ya manfaat dan kegunaan bilberry. Luar biasa Allah untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa ini. Dan yang terpenting juga adalah warnanya ungu. Nah, kita sering menemukan atau melihat orang-orang di sekitar kita yang mempunyai penyakit vitiligo, ya, yang putih-putih itu ya. Nah, pigmennya, ya, masa dengan pigmen kulitnya. Maka apa? Orang yang vitiligo itu kita terapi dengan semua herbal yang berwarna gelap, ya, bilberry, habatus sauda, nah, itu bagus sekali, ya. Kemudian semua yang ungu itu juga bagus untuk kanker. Maka bilberry juga bisa mencegah dari kanker. Masya Allah, ini kalau kita ulas bilberry aja luar biasa ya. Banyak sekali manfaat dan kegunaan bilberry, luar biasa. Nah, bilberry juga kadang diterapkan langsung ke bagian dalam mulut. Jadi bisa kita gunakan untuk kumur, boleh bilang gitu ya.
untuk apa? Nyeri tenggorokan dan keluhan lain pada mulut. Jadi untuk apa? Nyeri tenggorokan, kita bisa kumur-kumur dulu, baru telan. Kemudian kegunaan bilberry yang lain termasuk adalah mengurangi diare. Ya Allah, banyak sekali manfaat ya. Diare, mah ya pada orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi kalau nggak punya Magavit ada bilberry, ya kan? Nggak punya MAS ada bilberry. Nah, ya. Kemudian juga menjaga kadar insulin sebagai pendahar serta sebagai antiseptik kemih ini. Serta sebagai antiseptik kemih. Jadi bagus sekali untuk orang yang punya infeksi saluran kencing, ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi teman-teman yang di daerah-daerah yang bingung, ada yang perutnya kembung, ada yang mahnya kambuh, ada yang diare, ada cuma bilberry, maka apa? Konsumsi bilberry. Luar biasa bilberry. Maka bilberry diselidiki dengan diabetes, efektif sekali untuk menurunkan gula darah dengan cepat. Nih, ya, jadi kalau ingin pengen cepat gula darahnya bagus, maka sinergi antara bilberry dan diabetes. Bilberry juga dapat mengobati gangguan sirkulasi atau aliran darah. Jadi bagi darahnya tersumbat, boleh dibilang itu tidak lancar, ya, bisa juga menggunakan bilberry. Masalah sirkulasi yang tidak ditangani dapat menyebabkan retina mata berbahaya. Jadi kerusakan mata bisa disebabkan oleh hipertensi atau diabetes, ya. Maka bilberry bagus sekali untuk masalah itu, ya. Kerabunan atau kebutaan, ya, yang diakibatkan oleh hipertensi atau diabetes, maka gunakanlah bilberry. Nah, luar biasa bilberry, ya. Jadi jangan sampai teman-teman belum tahu atau belum pernah mengkonsumsi bilberry, karena bilberry itu ternyata dikonsumsi setiap hari bagus, cakep banget, ya, bilberry, ya. Jadi masya Allah, Allah sudah menciptakan, ya, apa yang di muka bumi ini ternyata sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, ya. Kemudian nih berikut tadi adalah susu kambing, ya. Susu kambing biasanya kita kan biasa Bang, untuk tulang gitu ya, untuk bayi. Nah, saya akan kupas, ya. Jadi pertama ternyata susu kambing ini adalah obat penyakit empedu. Jadi ada masalah dengan empedunya, boleh konsumsi susu kambing. Susu kambing memiliki khasiat dalam mengatasi beberapa masalah dalam tubuh. Jadi orang-orang yang menderita penyakit jantung, epilepsi, ya, kista, fibroid, penyakit kandung empedu, batu empedu, ya, dapat diatasi dengan konsumsi susu kambing. Baru permulaan sudah apa tadi Pak? Untuk jantung, epilepsi, kista, fibroid, penyakit kandung kemih, batu empedu, dengan susu kambing. Luar biasa. Berikutnya, susu kambing bermanfaat adalah untuk melancarkan sistem pencernaan. Jadi keistimewaan dari susu kambing adalah memiliki kandungan laktosa yang lebih rendah. Jadi keistimewaannya memiliki kandungan laktosa yang lebih rendah jika dibanding dengan susu sapi. Susu kambing. Kandungan tersebut membuat susu kambing lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, ini, ya, lebih mudah diserap oleh tubuh. Luar biasa dibanding susu sapi. Tak hanya itu, ya, ternyata protein susu kambing yang dihasilkan oleh aktivitas asam lambung akan jauh lebih lembut. Nah, ini, jadi apa? Dia lebih lembut daripada susu sapi, ya, susu kambing. Maka kita sering melihat bahwa ada beberapa anak-anak itu, ya, mungkin yang bayi berganti susu, maka dia akan mencret, ya. Maka untuk anak yang alergi juga dengan susu sapi, ya, intoleran dengan laktosa tadi, bisa menggunakan susu kambing, ya. Kemudian mengatasi anemia. Jadi susu kambing juga bagus untuk orang yang masalah dengan anemia. Jadi kamu memiliki masalah anemia, maka mengkonsumsi susu kambing secara rutin akan sangat membantu. Jadi rutin konsumsinya untuk orang yang anemia. Pasalnya susu kambing dapat meningkatkan zat besi dalam tubuh, serta merangsang pembentukan hemoglobin baru. Nah, ini ternyata
luar biasa ya susu kambing ya, susu yang diberkahi luar biasa. Yang berikutnya nih, biasanya orang-orang tuh kalau dengar kambing, dengar susu kambing itu ingatnya apa? Kolesterol. Aduh, jangan minum susu kambing nanti kolesterolnya naik. Masalah tabarakallah. Ternyata susu kambing fungsinya menurunkan kolesterol. Waduh. Ya, menurunkan kolesterol. Kandungan lemak esensial yang dimiliki susu kambing tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Asam lemak ini merupakan sumber energi yang cepat dibakar dan disimpan oleh tubuh sebagai lemak yang baik. Jadi itu penting, ya, disimpan oleh tubuh ya sebagai lemak yang baik. Susu kambing. Nah, berikutnya adalah dapat mengobati ya, tuberkulosis, asma. Itu bagus sekali dengan susu kambing. Ya. Susu kambing bisa menjadi obat untuk mengatasi penyakit tuberkulosis atau TBC tadi ya, dan asma. Masalah, cara fungsinya adalah mengeringkan paru-paru. Jadi susu kambing ini fungsinya juga untuk mengeringkan paru-paru. Kandungan fluorin dan betasayin dalam susu kambing bisa mengobati penyakit TBC. Jadi apa? Kandungan fluorin dan betasayin dalam susu kambing bisa mengobati penyakit TB. Selain itu, susu kambing juga bisa menjadi obat paling ampuh dalam membersihkan organ-organ dengan masalah pernapasan. Jadi kita mungkin ada bekas kena penyakit paru ya, belum sembuh total, maka boleh susu kambing. Nih, minum susu kambing luar biasa. Ya. Berikutnya manfaat dari susu kambing, ya, mencegah stres dan penyakit saraf. Mencegah stres. Ketika kamu merasa stres karena berbagai persoalan atau keluhan, mengkonsumsi susu kambing hangat akan membantu lebih rileks. Ya, jadi kalau minum susu kambing hangat, waduh, masalah bikin rileks, santai. Ya, tanya itu, ya, kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing dapat memperkuat jaringan saraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan saraf. Jadi artinya apa? Bagus sekali nih untuk otak. Ya, susu kambing bagus sekali itu, luar biasa ya. Nah, yang berikutnya ini sudah paham ya semua. Susu kambing mengatasi osteoporosis ya. Osteoporosis bagus sekali kalau kita konsumsi susu kambing, itu sudah biasa. Ya. Maka Pak, rutin mengkonsumsi susu kambing akan sangat membantu mengatasi osteoporosis, terutama bagi lansia. Nah ini, maka untuk yang punya ibu, punya bapak yang sudah lansia, ya, jangan dikasih susu yang lain, kasih susu kambing, masya Allah, ya. Kadar kalsium pada susu kambing bisa dibilang tinggi, ya. Selain itu, ya, terdapat asam amino. Nah ini, yang jika dikombinasikan dengan kalsium mampu mempercepat pertumbuhan tulang dan memadatkan tulang. Ya, apa? Mempercepat pertumbuhan tulang dan memadatkan tulang. Ini penting banget. Ya. Jadi tulang kita ini kuat, padat. Nah, kalau kita konsumsi susu kambing, maka bagi bapak ibu yang pengen anaknya tumbuhnya ke atas, bukan ke samping, ya, karena tadi lemaknya baik, ya, maka berikan susu kambing. Sip ya, mantap. Yang pengen ibunya tidak mengalami osteoporosis, bapaknya tidak mengalami osteoporosis, maka konsumsilah susu kambing. Jangan susu yang lain. Nah, yang berikutnya fungsi daripada Etagot Milk atau susu kambing adalah meningkatkan produksi ASI. Jadi bagus sekali susu kambing ini dikonsumsi bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, bagus. Ya. Apa? Kandungan kalsium pada susu kambing lebih banyak dibandingkan susu sapi. Jika susu kambing dikonsumsi oleh wanita hamil, terutama pada usia 6 bulan, nah nih, maka akan sangat baik untuk melancarkan produksi ASI. Jadi susu kambing ini diminum lagi promil, diminum lagi hamil, diminum setelah melahirkan. Luar biasa. Susu kambing artinya apa? Susu kambing ini diminum setiap hari, ya. Maka apa? Kalau bagi yang pengen ASINya bagus, banyak, konsumsilah susu
kambing. Berikutnya adalah mengobati diabetes. Ya, mengobati diabetes. Jadi artinya toh, kalau kita sinergikan dengan bilberry, disinergikan dengan susu kambing, ya, bagus sekali untuk mengobati diabetes. Jadi seseorang yang mengalami diabetes mengkonsumsi susu kambing adalah pilihan yang tepat. Asam amino esensial sangat baik bagi penderita diabetes untuk pembentukan insulin. Ya, jadi untuk apa? Pembentukan insulin. Untuk gitu, ya, pembentukan insulin. Masya Allah. Yang berikutnya adalah untuk menghindari penumpukan lendir. Jadi susu kambing bagus sekali untuk membersihkan lendir di dalam paru-paru. Maka bagi yang punya masalah dengan paru-paru, ada lendir berlebih, konsumsinya apa? Susu kambing juga. Maka bagi orang yang kerap mengkonsumsi susu kambing, maka akan sangat kecil mereka mengalami masalah pernapasan akibat penumpukan lendir. Jadi nggak ada lendir yang menumpuk. Ya. Lemak tinggi pada susu sapi adalah alasan terjadinya penumpukan lendir. Jadi apa? Kalau lemak tinggi pada susu sapi adalah alasan terjadinya penumpukan lendir, dan susu kambing memiliki lemak lebih rendah sehingga apa? Menghindari iritasi usus. Ini. Jadi lemaknya di susu kambing ini rendah daripada susu sapi, sehingga menghindari iritasi usus. Jadi usus tidak mengalami iritasi. Kenapa? Lemaknya terlalu tinggi tadi kalau sapi. Akan insya Allah konsumsilah susu kambing. Luar biasa ya, insya Allah ya. Jadi dia memiliki lemak lebih rendah daripada susu sapi. Berikutnya, manfaat dari susu kambing adalah menyehatkan kulit. Susu kambing kaya akan silikon, mineral yang secara positif mempengaruhi kulit. Jadi dia punya silikon. Masya Allah. Jadi mempengaruhi kulit, rambut, kuku, dan sistem saraf. Nah, kulit, rambut, kuku. Kalau mau bagus, konsumsi susu kambing. Ya. Rutin mengkonsumsi susu kambing, kamu akan mendapatkan manfaat kesehatan dan kecantikan sekaligus. Masalah kepada kamu, ya, sehat, cantik, ganteng. Main minum susu kambing, luar biasa susu kambing ini. Berikutnya yang mantap lagi adalah meningkatkan kekebalan tubuh pada anak. Maka susu kambing bagus sekali diberikan kepada anak-anak. Kenapa? Agar meningkat kekebalan tubuhnya, imunnya bagus. Susu kambing. Jadi tak hanya orang dewasa yang bisa merasakan manfaat daripada mengkonsumsi susu kambing, namun anak-anak pun bisa merasakannya. Rutin memberikan susu kambing pada anak akan meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Kemudian juga bagi bayi ya, yang tidak mendapatkan ASI, ya, karena mungkin ada beberapa hal penyebabnya, maka bisa memberikan susu kambing. Kenapa? Karena susu kambing mirip ya dengan ASI. Ya. Jadi kandungannya mirip dengan ASI. Lembut juga, ya juga rendah lemak. Ya, Masya Allah. Jadi Allah sudah menciptakan hewan ya yang luar biasa, ya, yang dari hasil susunya begitu sekali banyak manfaatnya. Nah, susu kambing. Ya. Berikutnya susu kambing tinggi kalori, Masya Allah. Jadi dilansir dari beberapa sumber, dalam satu cangkir susu kambing terdapat 168 kalori. Satu cangkir 168 kalori. Dan selain itu, secangkir susu kambing juga mengandung sekitar 6,5 gram lemak jenuh. Jumlah lemak jenuh dan kalori pada susu kambing ini lebih tinggi dibanding susu sapi. Jadi sebenarnya lebih sehat susu kambing. Nah, ayo, ini susu kambing. Nah, ya. Seperti ketahui, mengkonsumsi susu lemak jenuh dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Ini hati-hati ya. Jadi susu kambing sangat baik untuk mengatasi masalah dengan itu. Jadi apa? Penyumbatan di pembuluh darah bisa diselesaikan dengan konsumsi susu kambing. Masya Allah. Jadi jangan difitnah ya kambing ya. Bikin kolesterol, darah tinggi. Justru ini obatnya. Ya. Memiliki anti-inflamasi alami. Jadi susu kambing dihomologikan secara alami dan
gelembung-gelembung lemak dalam susu dengan mudah memisahkan diri atau jauh lebih kecil jika dibandingkan susu sapi. Ini ya. Dengan kondisi tersebut membuat pencernaan menjadi mudah serta gampang diserap oleh tubuh. Orang dengan masalah usus menemukan jawabannya efektif dengan mengkonsumsi susu kambing. Jadi ada penyakit radang usus, susu kambing. Ya, maka apa? Susu kambing juga bersifat probiotik. Jadi, di dalam susu kambing mendorong sistem pencernaan berkembang dengan baik. Jadi kalau kita ingin mengembalikan kesehatan lambung kita, ya, meningkatkan atau memperbanyak probiotik dalam tubuh kita, maka cukup dengan konsumsi susu kambing. Ya, bagus sekali insya Allah minum susu kambing. Menjaga sel dalam tubuh. Bukan hanya itu, beberapa kandungan susu kambing etawa juga berperan dalam pembentukan hormon serotonin yang berfungsi mengatur mood atau suasana hati Anda. Lebih dari itu, kandungan kalium dalam susu kambing etawa bermanfaat menjaga sel tubuh secara keseluruhan. Jadi supaya moodnya bagus, susu kambing. Ya, susu kambing. Yang berikutnya melembutkan kulit. Jadi ternyata minum susu kambing juga kulitnya jadi mulus, nggak kasar. Jadi susu kambing mengandung anti pembengkakan yang bisa melembutkan kulit kering dan kulit yang rusak. Jadi melembutkan ya, kulit kering dan kulit yang rusak. Ada pula kandungan trigliserid yang bertindak sebagai pelembab alami kulit. Selain itu, tingkat pH pada susu kambing bisa mencegah kulit kering. Ya, jadi pH pada susu kambing bisa mencegah kulit kering dan bisa melindungi kulit dengan nutrisi. Ini kulit dengan nutrisi dia, insyaallah ya. Berikutnya mengobati jerawat. Nah, jadi mengaplikasikan susu kambing ya pada wajah. Jadi maskernya masker susu kambing. Ini untuk mengatasi masalah jerawat yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Kenapa? Hal ini karena susu kambing mengandung alfa hidroksid asid alami yang merupakan elemen alami yang menghilangkan sel-sel kulit mati dari kulit. Jadi bagus sekali ya untuk menghilangkan sel-sel yang sudah mati dari kulit. Masker susu kambing. Oleh karena itu, mengempas susu kambing secara tidak langsung juga mampu memperbaiki kulit yang berjerawat. Nah, jadi luar biasa ya susu kambing ya. Ternyata bisa juga untuk jerawat. Ya. Luar biasa. Juga bahwa fungsinya adalah melembabkan kulit. Jadi fungsi dari susu kambing adalah melembabkan kulit. Selain melembutkan kulit, susu kambing juga dapat melembabkan kulit. Hal ini kenapa? Karena susu kambing mengandung pH yang setara dengan kulitnya akan membuat kulit lembab dan lembut. Jadi bagi yang pengen maskeran, pengen luluran, boleh juga menggunakan susu kambing. Luar biasa ya. Jadi bisa masker susu kambing secara rutin, misal 3 kali dalam seminggu, luar biasa, maka akan mendapatkan kulit yang mulus, yang lembut. Nah, masya Allah, luar biasa. Dan juga Pak, mencerahkan kulit. Nah, ya, jadi susu kambing ternyata juga bisa untuk mencerahkan ya. Masker, luluran, ya, masya Allah. Dan juga ini nih yang penting. Selain itu susu kambing juga diyakini ya mengandung bahan alami yang bisa mengatasi kulit akibat tersengat sinar matahari. Jadi kalau ada kulit-kulit yang kena sinar matahari bisa diterapi menggunakan susu kambing ya. Ini terutama di daerah kita kan daerah tropis ya, maka mataharinya luar biasa ya. Maka bisa menggunakan tadi luluran atau bedakan atau maskeran susu kambing. Luar biasa nih. Nah, ini terpenting ya. Susu kambing ternyata mencegah penuaan dini. Nah, meskipun masih berusia muda, seseorang dapat mengalami penuaan dini ya, seperti munculnya flek hitam hingga keriput. Ya. Bagus ya.
mencegah penuaan dini. Nah, maka kondisi tersebut dapat dicegah salah satu dengan memanfaatkan susu kambing sebagai masker. Ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah bisa PCA nih, ya, PCA-nya maskeran susu kambing, luar biasa, ya, untuk mencegah penuaan dini. Ya, ini. Kemudian juga apa? Merangsang memproduksi kolagen dalam tubuh. Jadi susu kambing ternyata merangsang tubuh untuk mengeluarkan atau menghasilkan atau memproduksi kolagen. Maka menggunakan masker susu kambing dapat membantu mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini. Jadi luar biasa, selain minum juga bisa untuk masker ternyata ya susu kambing. Nah, berikutnya manfaat yang adalah meregenerasi kulit. Jadi sel kulit mati ya yang menumpuk yang dapat membentuk kulit menjadi kusam. Nah, ya tadi ya menggunakan masker susu kambing, scrub susu kambing. Nah, ini luar biasa susu kambing. Nah, juga fungsinya adalah membersihkan atau membantu membersihkan kulit. Jadi ternyata tadi benar ya, menyerahkan, kemudian mencegah penuaan dini, juga membersihkan kulit. Otomatis kalau kulitnya bersih maka akan terlihat cerah kulitnya ya. Masalah. Menjaga dan memperbaiki lapisan terluar kulit. Jadi kalau tadi fungsinya fungsi maskeran, luluran itu mencegah atau memperbaiki lapisan terluar kulit. Nah, jadi susu kambing mengandung niacin yang berfungsi melindungi bagian epidermis kulit. Jadi fungsi ada niacin. Ya. Jadi mengandung niacin yang berfungsi melindungi bagian epidermis kulit, bagian terluar. Ya. Dalam ini manfaat susu kambing untuk kecantikan adalah menjaga dan memperbaiki lapisan terluar kulit. Masalah. Guys, ya. Oke. Itu manfaat. Sebenarnya masih banyak ya manfaat dari susu kambing. Jadi kalau saya ceritakan semua kan kayaknya terlalu panjang ini ya, masalah. Nanti teman-teman borong susu kambing semua nih. Masalah. Mandi susu. Nah, mandi susu kambing. Oke. Nah, itu tadi manfaat, kemudian itu tadi juga kegunaannya. Nah, sekarang saya akan mensinergikan ya, antara bilberry dan susu kambing. Maka akan menghasilkan minuman yang luar biasa, minuman yang seger, mantep, sehat. Ya, mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Oke, simak video berikut ini.
Alhamdulillah ya, itu tadi adalah cara mensinergikan antara bilberry dan susu kambing ya. Gampang ya. Jadi susu kambing 1 saset dan 2 kapsul bilberry. Rasanya tuh manis, kecut-kecut, seger. Wah, gimana tuh? Manis, ada kecut-kecut dikit, seger. Wah, ya. Nah itu. Jadi kalau pengen tahu bikin ya, biar tahu rasanya gimana. Manfaatnya tadi itu. Jadi kalau bikin simple, maka gabungkan antara susu kambing dan bilberry. Ya, minuman yang luar biasa, minuman yang menyehatkan. Dan insya Allah itu adalah Allah sudah menciptakan ya makhluk yang luar biasa yang bernama kambing tadi, dan buah-buahan ya yang bernama bilberry yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Silahkan sebarkan lagi ke teman-temannya,